Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam Pak Yai. Selamat malam santriwan dan santriwati, ustaz-ustazah dan para alumni. Syukur alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian kitab Alfiyah, yang mana kita masih membahas tentang bab huruf fil jarri ya. Sebelumnya kita telah membahas huruf-huruf jar yang ditentukan atau dikhususkan menjarkan kepada isim dhohir ya, pada isim dhohir. Nah, kita akan membahas atau akan melanjutkan pembahasan tersebut ya. Nah, karena itu mari kita langsung saja baca 3 bait bersama-sama. Langsung saja mari kita baca lughatnya terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wama sarang ari perkara rawao parantos ngariwayatkeun para ulama kana itu ma min nahwi rubbahu fata nyatana saumpama lapan rubbahu fatan najrun eta langka itu marawao kaza eta tetep nyakitu deui sapertoskeun itu marawao kaha ari lapad kaha wanahuhu sareng ari saumpamana itu kaha ata eta parantos datang itu nahuhu. Silakan baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin telah menjelaskan huruf jar yang menjarkan kepada isim dhohir. Di antaranya ruba. Kemarin rumusnya ruba itu menjarkan kepada isim dhohir dan isim dhohirnya harus isim nakiroh. Contohnya ruba rojulin karimin. Ruba itu litaknil atau litaksir. Ruba rojulin bisa sedikit lelaki atau banyak lelaki. Ruba itu sedikit atau banyak. Ruba menjarkan kepada isim dhohir yang nakiroh. Tetapi di dalam bait ini wa marawao minawi rubahu patan. Dalam bait ini telah meriwayatkan ulama minoritas bahwa ruba itu bisa menjarkan bukan hanya kepada isim dhamir, tapi bisa menjarkan
rubah itu kepada isim domir. Contohnya rubahu, rubah jadi harap jar, ku jadi jar majrur. Rubah itu menjarkan kepada isim domir. Jadi ada yang najrun tapi sedikit. Maksudnya ada yang pendapat bahwa rubah itu bisa menjarkan kepada isim domir tapi najrun. Lanskut itu artinya minoritas, langka. Kebanyakan lapad rubah itu menjarkan kepada isim dohir yang nakiroh, rubah rojulin karimin. Tetapi ada yang berpendapat, minoritas ulama, bahwa rubah itu bisa menjarkan kepada isim domir tapi najrun. Contohnya rubahu, rubah jar majrur, hu jadi majrur, dijerkan oleh rubah. Pendapat yang kedua, kada sama seperti rubah, kaha seperti lapad kaha, artinya kap. Kap juga bisa menjarkan kepada isim dohir kebanyakan. Tapi ada yang berpendapat minoritas, kap itu bisa menjarkan kepada isim domir. Contohnya kaha, ka jadi harap jar, ha majrur bil kap, kaha. Wanahu ata, dan bangsanya ha, tasnya dan jama. Itu bisa kaha, kahuma, kahuna. Itu bisa kaha sama-sama yosok. Kahuma, kahuna. Kesimpulannya sok. Pertama lapad rubah harus menjarkan isim dohir yang nakiroh. Di dalam bait ini lapad rubah bisa menjarkan kepada isim domir. Menurut pendapat ulama minoritas. Contohnya rubahu patan. Yang kedua lapad kap kebanyakan menjarkan isim dohir. Di dalam bait ini ada yang membolehkan kap itu menjarkan isim domir. Contohnya kaha dan tasniyah dan jamaknya. Bisa kaha, bisa kahuma, bisa kahuna. Menurut pendapat minoritas. Lapad rubah harap jarkap bisa menjarkan kepada isim domir. Sudah. Simpulkan ya. Kesimpulan untuk bait yang pertama ya, yaitu wama rawa minna wirubahu fatan najrun kaza kaha wa nahu ata. Yang pertama bahwa rubah di dalam bait ini bisa menjarkan kepada isim domir ya. Padahal yang dijelaskan sebelumnya atau pada bait sebelumnya, rubah itu dikhususkan untuk isim dohir dan isim dohirnya itu nakiroh. Namun di sini berubah ini menjarkan kepada isim domir dan otomatis isim domir adalah isim makrifat. Namun ini najrun ya, langka gitu ya. Ini menurut pendapat ulama minoritas bahwa rubah itu juga bisa menjarkan kepada isim domir. Kemudian yang kedua, harap jar kaf juga dalam bait ini bisa menjarkan kepada isim domir. Ya, yang mana sebelumnya juga dijelaskan kaf ini dikhususkan untuk isim dohir ya, untuk isim
dohir. Namun di dalam bait ini kaf juga bisa menjarkan kepada isim domir. Contohnya dalam bait kaha. Malahan setelahnya juga wanahu ata ya. Bangsa kata pai bangsa yang serupa dari kaha itu juga ada. Jadi bisa kaha, tasniahnya juga bisa kahuma dan jamaknya kahunna. Nah, seperti itu. Itu kesimpulan dari bait yang pertama. Cukup. Lanjut bait kedua. Dilanjut kepada bait selanjutnya. Ba'id kedah nyawarehkeun anjeun wabayin sareng kedah ngajelaskeun anjeun waqtadi sareng kedah ngamimitian anjeun fil amkinati dina pirang-pirang tempat bimin ku harap jarmin wakot ta'ti sareng rajen datang itu harap jarmin libat il azminati pikeun ngamimitian pirang-pirang zaman. Silakan baca semua. Harap jar itu ada 20, kemarin udah dijelaskan 7, ditambah kae 8, ditambah ala 9 dan mata. Dan tadi menjelaskan tentang ruba dan kaf. Jadi sekarang akan menjelaskan haka huruf parjari wa yamin ila. Pertama huruf jar itu adalah min. Min itu banyak maknanya. Pertama ba'id itu litab'id artinya sebagian. Jadi min artinya sebagian. Dan min juga nanti terbagi dua. Ada min harap jar asliyah dan ada min harap jar jaidah. Jadi min itu pertama mengandung mana litab'id. Contohnya di dalam Al-Quran, coba dibuka. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi. Allah itu menciptakan manusia. Manusia itu banyak. Tapi wa minan nasi may yaqulu amanna billahi. Sebagian manusia itu ada yang beriman kepada Allah, ada yang tidak beriman kepada Allah. Jadi tidak semua manusia beriman kepada Allah. Wa minan nasi, min jadi harap jar, anasi majrur, anasi dijarkan oleh min. Min itu artinya litab'id sebagian. Wa minan nasi dan dari sebagian manusia man yaqulu amanna billahi artinya sebagian manusia berbicara iman kepada Allah. Ini tidak seluruhnya iman kepada Allah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi. Yang jadi contoh wa minan nasi. Minan nasi itu min harap jar, an-nasi majrur. Min itu artinya sebagian. Yang kedua wabayin. Bayin itu artinya menjelaskan, litabyin. Contoh yang tadi wa minan nasi may yaqulu surat Al-Baqarah ayat 8. Contoh min makna tabyin, litabyin, ba'id wa bayin. Jadi pertama min itu mengandung mana apa? Litab'id apa? Apa arti litab'id? Contohnya wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Yang jadi contoh mana? Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Surat Al-Baqarah ayat 8. Yang kedua, min itu maknanya litabyin.
surat Al-Hajj ayat 30. Sama-sama, pajtanibu rijza sok. Minal ausan. Yang jadi contoh minal ausan. Pajtanibu, kamu itu harus menjauhi apa? Arija. Arija itu berhala. Berhala itu apa? Minal ausani, nyatanya najis ya. Jadi riza itu minal ausan. Berhala itu adalah nyatanya najis. Minal ausan itu nyatanya. Jadi minnya lil bayan. Pajtanibu riza minal ausan. Yang kedua sok. Min itu mempunyai mana litabyin. Litabyin itu adalah litabyin jinsi. Menjelaskan jenisnya. Contohnya dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 30. Pajtanibu rijza minal ausan. Arija itu adalah nyatanya najis. Min yang kedua mengandung makna litabyin. Litabyin artinya untuk menjelaskan. Contohnya pajtanibu rijza minal ausan. Ba'id wa bayin wab tadi. Yang ketiga sok. Mengandung mana ibtida. Ibtida terbagi dua. Satu ibtidaul makan. Mulainya tempat. Yang kedua ibtidaul zaman. Artinya mulai waktu. Min mempunyai makna 4. Satu litab'id. Artinya sebagian. Contohnya wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Yang kedua mengandung makna litabyin. Artinya untuk menjelaskan. Contohnya pajtanibu rijza minal ausan. Yang ketiga min itu mengandung mana ibtida. Ibtida terbagi dua. Pertama ibtidaul makan. Artinya mulai di dalam tempat. Contohnya di dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang menjadi contoh minal masjidil haram mulai tempat masjidil haram ilal masjidil aqsa sampai tempat masjidil aqsa. Yang kedua
Ibtida fil zaman. Contohnya di dalam surat At-Taubah ayat 108 la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Yang menjadi contoh min awwali yaumin min awwali yaumin. Min awwali yaumin. Mulai permulaan hari. Mulai permulaan hari. Kesimpulannya min itu mengandung makna tab'id. Min itu mengandung makna tabyin. Min itu mengandung makna ibtida. Ibtida terbagi dua. Satu ibtida fil makan. Yang kedua ibtida fi zaman. Ya sudah, yang Adam simpulkan bait kedua. Kesimpulan dari bait kedua ya, yaitu ba'id wa bayin wa tadi fil amkinah dan seterusnya. Itu yang pertama bahwa harap jarmin itu memiliki makna. Yang pertama makna litab'id ya, atau litab'id itu artinya sebagian ya. Contohnya di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi. Yang menjadi contoh yaitu lafaz wa minan nasi. Artinya dan dari sebagian manusia ya, may yaqulu amanna billahi. Ada orang-orang yang menyatakan kami beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua min memiliki makna tabyin ya. Contohnya di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 30. Fajtanibur rijsa minal autsani. Yang menjadi contoh minal autsani ya. Fajtanibur rijsa, jauhilah oleh kalian najis ya. Minal autsani nyatana minal autsani yaitu berhala. Jadi minal autsani itu menjelaskan dari rijsa ya. Apa itu najis? Ya, minal autsani yaitu berhala. Kemudian yang ketiga, harap jar min ini memiliki makna ibtida. Namun ibtida terbagi dua. Ada ibtida fil makan, yang kedua ada ibtida fil zaman ya. Nah, untuk contoh dari ibtida fil makan di dalam Quran surah Al-Isra ayat 1 ya. Yaitu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, yang menjadi contoh minal masjidil harami. Allah Subhanahu wa taala mengisrokan hambanya pada waktu malam, yaitu dimulai dari tempatnya itu dimulai dari Masjidil Haram. Nah, itu min di sana ibtida fil makan. Ya, itu contohnya. Kemudian yang contoh dari harap jarmin yang memiliki makna ibtida fi zaman ada dalam Quran surah At-Taubah ayat 108. Nah, contohnya itu ayat la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Yang menjadi contoh min awwali yaumin. Nah, min awwali yaumin. Jadi masjid gitu ya, la masjidun ussisa ala taqwa, masjid yang didasarkan atas ketakwaan, dimulai dari hari pertama pembangunannya itu ahaqqu an taquma fihi, lebih berhak untuk dilaksanakan sholat di masjid tersebut. Jadi itu contoh ibtida fi zaman.
Nah, jadi bait ini menjelaskan bahwa harap jarmin itu memiliki 3 makna. Dalam bait ini ya, memiliki 3 makna. Yang pertama makna tab'id, yang kedua makna tabyin, yang ketiga makna ibtida. Ibtida terbagi 2, ada ibtida fil makan, ada ibtida fil zaman. Lanjut sebet lagi. Dilanjut bait selanjutnya ya. Wazida sarang dijantankeun panambah itu harap jarmin. Fi nafin dina kalam nafi wa syibhihi sarang dina sibeh nafi pajarro teras ngajeerkeun itu harap jarmin nakirotan kana isim nakiro kama libagin min mafarrin hari contohna eta tetep sapertoskeun lafaz ma libagin min mafarrin ma libagin ma henteu libagin eta tetep pikeun jalma anu lacut min mafarrin hari tempat kabur. Silakan baca bersama-sama. Wajidapi napin wasibi pajar nakirotan kamal libagin mimapar. Yang keempat, min itu ada min jiadah. Harap jar itu terbagi 2. Ada harap jar asliyah dan harap jar jaidah. Harap jar jaidah asliyah harap yang membutuhkan kepada mutalak dan mempunyai makna. Kalau harap jar jaidah harap jar yang tidak membutuhkan kepada mutalak dan tidak mempunyai makna. Min juga ada min yang mempunyai arti disebut harap jar. Kalau min yang mengandung makna ibtida, min yang mengandung makna tabyin, min yang mengandung tab'id, mengandung makna tabyid, min mengandung makna ibtida, itu min harap jar asliyah. Tapi ada min jiadah. Kalau min jiadah tidak mempunyai mutalak dan tidak mempunyai arti. Tapi syaratnya min yang tidak mempunyai min jaidah itu ada syarat. Mana betnya yang tadi. Wajida pinapin wasib pajaro. Pertama min jaidah itu pajaro nakirotan. Harus menjarkan kepada isim nakiroh. Min jaidah adalah sok. Min jaidah adalah syaratnya. Yang pertama harus menjarkan kepada isim nakiroh. Harus menjarkan kepada isim nakiroh. Yang kedua pinapin wasibihi. Harus didahului oleh napi. Yang kedua harus didahului si beh napi. Si beh napi ada 2. Satu nahi. Yang kedua istifham. Contohnya di dalam bait. Kama libagin min mapar. Min maparin.
Minnya min jaidah. Karena tidak mempunyai mutalak dan tidak mempunyai arti. Contoh lain, majaa henteu datang nikah abdi saha min ahadin hiji jalma. Min jadi harap jar, ahadin isim nakiroh, minnya min jaidah. Karena tidak mempunyai mutalak dan tidak mempunyai arti. Contoh yang kedua, min sibeh jaidah. La tadrib, jangan memukul kamu. Min ahadin kepada seseorang. Min ahadin, min jaidah, menjarkan kepada isim nakiroh ahadin. Minnya tidak mempunyai mutalak dan tidak mempunyai arti. Yang ketiga setelah istifham, hal ja'aka, nah geus datang ka anjeun sa adin hiji jalma. Tetapi ada yang berpendapat, minoritas ulama, di antaranya Imam Ahpas, membolehkan min jaidah, menjarkan isi ma'rifat. Contohnya di dalam Al-Qur'an, surat Nuh ayat 4. Yaghfiru lakum min dunubikum. Min menjerkan isi ma'rifat. Contohnya min dunubikum. Itu mah menurut pendapat minoritas. Kesimpulannya, min itu ada min jaidah. Syaratnya min jaidah harus menjarkan isim nakiroh, harus didahului oleh nafi, harus didahului oleh si benafi. Tapi menurut minoritas, menurut Imam Ahpas, membolehkan min jaidah menjarkan isi ma'rifat. Contohnya, yaghfiru lakum min dunubikum. Sudah. Bait yang terakhir. Untuk kesimpulan dari bait yang terakhir, yaitu wazida fi nafin wasimihi fajar nakirotan kamaliwa min mafat, itu menjelaskan bahwa min ada yang zaidah, ya, tidak hanya haraf jarnya asliyah. Kan sebelumnya itu menjelaskan tentang min haraf jar asliyah karena memiliki makna dan membutuhkan muta'alaq. Nah, kalau yang sekarang itu minnya min zaidah, tidak memiliki makna dan tidak membutuhkan muta'alaq. Nah, ada syarat-syarat min zaidah, ya.
Tadi Pak Yai menjelaskan syaratnya ada dua. Yang pertama harus didahului oleh nafi, ya, harus didahului oleh nafi. Bagaimana dalam contoh ma libagin min mafarin. Nah, ma libagin itu min mafarin, min didahului oleh nafi, ya, atau didahului oleh sibeh nafi. Sibeh nafi ada dua, ya. Yang pertama nahi. Contohnya la tadrib min ahadin. Nah, yang menjadi contoh min ahadin itu minnya min zaidah karena didahului oleh nahyi, ya. Yang kedua sibeh nafi itu adalah istifham, ya. Contohnya hal ja'aka min ahadin. Gitu. Yang menjadi contoh min ahadin, ya, didahului oleh istifham. Kemudian syarat yang kedua, minnya itu harus menjarkan kepada isim nakiro. Fajarro nakirotan dalam bait, ya. Minnya itu harus menjarkan kepada isim nakiro, tidak boleh kepada isim marifat. Nah, bagaimana dalam contoh yang telah disebutkan, minnya itu semua menjarkan kepada isim nakiro, ya. Itu dalam bait ma libagin min mafarin, itu min mafarin, min menjarkan lafaz mafarin yang nakiro, itu, ya. Kemudian dalam bait yang tadi juga disebutkan min ahadin dan min ahadin itu isim nakiro. Namun ada, ya, tadi dijelaskan oleh Pak Yai, ada sebagian ulama, yaitu ulama minoritas yang termasuk di dalamnya adalah Imam Akhfas, memperbolehkan min zaidah menjarkan isim ma'rifat, ya, menjarkan isim ma'rifat. Contohnya dalam Al-Qur'an surah An-Nuh ayat 4. Ya ghafiru lakum min dzunubikum. Nah, ini contoh min dzunubikum. Nah, minnya itu min zaidah, cuman menjarkan isim ma'rifat yaitu dzunubikum. Dzunubikum kan ma'rifat, ya. Idofat dzunub kepada kum, ada isim domir, otomatis ma'rifat. Nah, itu di sana kata Imam Akhfas dan ulama yang lainnya, ulama minoritas memperbolehkan min menjarkan isim ma'rifat, ya. Cukup lah. Cukup. Jadi kesimpulan dari awal sampai yang akhir, untuk yang awal bahwa ruba dan kaf, ya, dalam bait yang pertama tadi dijelaskan bahwa ruba bisa menjarkan kepada isim domir, tidak hanya kepada isim dohir. Namun itu langka, ya, ruba dan kaf itu menjarkan kepada isim domir. Itu kesimpulan dari bait yang pertama. Untuk kesimpulan yang kedua, ini menjelaskan haraf jar min asliyah, ya. Karena di sini dijelaskan memiliki tiga makna. Yang pertama makna tab'id, yang kedua makna tabyin, dan yang ketiga makna ibtidah. Nah, untuk bait yang terakhir menjelaskan tentang min zaidah, ya. Min zaidah syaratnya ada dua. Yang pertama harus didahului oleh nafi atau sibeh nafi, dan syarat yang kedua harus menjarkan kepada isim nakiro. Nah, itu mungkin kesimpulan dari pembahasan malam ini, ya. Cukup. Nah, kita akhiri kajian malam hari ini, ya. Terima kasih Pak Yai, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tak lupa mari kita doakan mudah-mudahan Pak Yai selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita akhiri kajian malam ini dengan pembacaan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.